Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar tidak ya? Sudah? Okay, thank you very much for your attention. Today I would like to continue the material. It's about pharmaceutical materials again, and then we have to continue some pages to understand more about the materials itself. So today I would like to continue materials page number 30. Jadi kita mulai di halaman 30 ya. Coba dilihat di halaman 30, di situ kita akan bahas untuk yang ini nanti jangan lupa untuk dikerjakan. Yang ini harusnya sudah dikerjakan kemarin ya. Gitu. Kemudian kita akan lanjut di halaman 30. Oke. Suara saya semoga terdengar ya. Oke. Kita lihat di sini. In order to comply with the internal audit requirements for good laboratory practice, kemarin kita belajar tentang G bla 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 P, atau yang disebut dengan G itu apa? Good bla 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 practice. Jadi pelaksanaan secara bagus. Bagian apa? Kalau yang kemarin kita belajar yang di bagian manufacturing atau yang ini ya. Apa itu manufacturing? Manufacturing itu adalah pemproduksian, sedangkan yang di sini itu lebih kepada GLP atau Good Laboratory Practice, bagian laboratorium. Oke, karena kemarin ketika kita melakukan audit atau untuk menjaga standar kualitas dari suatu produk, maka kita harus mengetahui beberapa tahapan. Ada di bagian manufacturing juga harus bagus pelaksanaannya, kemudian laboratorium itu sendiri juga harus bagus, seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Kalian jangan lupa untuk membuka kamus, karena belajar bahasa Inggris tanpa kamus itu mustahil ya. Jadi silakan siapkan kamus juga. In order to itu maksudnya adalah untuk tujuan kalau comply apa? Ya, menuruti apa? Ya, mengikuti. Lebih ke mengikuti ya. Comply. Ya. Comply itu mengikuti. Berarti untuk tujuan mengikuti dengan the internal audit requirements. Requirement apa? Requirement, persyaratan. Ya. Untuk mengikuti persyaratan untuk pelaksanaan laboratorium yang bagus dari di European Medicines Agency, jadi agen obat-obatan di bagian Eropa untuk perusahaan-perusahaan farmasi. Jadi ini bagiannya Eropa karena kita pakai buku dari Oxford, jadi itu masuk ke bagian Eropa gitu ya, jadi bukan Indonesia. Jadi Brenner Pharmaceuticals Ltd needs to complete an audit of their current laboratory safety systems and procedure. Coba dilihat di sini ya. Their current laboratory safety system and procedure. Kita coba untuk belajar cara untuk memahami sebuah kalimat. Their apa itu tadi? Ini adalah frase benda atau yang disebut kumpulan kata yang membentuk bukan kata, kalau kumpulan kata jadi lebih dari satu kata, jadi membentuk frase benda. Frase benda itu maksudnya adalah gadis cantik. Nah, itu adalah frase karena lebih dari satu kata. Tapi kalau kita bilang gadis berarti satu kata doang kan, nah itu kata. Tapi kalau lebih dari satu kata itu disebut frase. Kalau sesuatu hal itu bisa dilihat, berarti itu adalah benda. Berarti kalau gadis cantik itu adalah ya manusia
benda hidup kan gitu. Nah, di sini sistem ini kan sesuatu hal yang bisa terlihat, sebuah sistematika gitu kan. Jadi ini masuk ke benda juga. Jadi karena ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 kata, berarti ini disebut frase benda. Kenapa benda? Karena ini sesuatu hal yang bisa dilihat. Sampai sini paham ya? Cara untuk mengartikannya yaitu dari belakang. Karena ini adalah frase benda, maka dibacanya dari belakang. Their current laboratory safety system. Berarti their system itu juga sistem safety apa safety adalah keselamatan. Berarti sistem keselamatan laboratorium. Current itu apa? Coba dibuka kamusnya coba. Current itu adalah current itu adalah now, bisa pada saat ini. Berarti sistem keselamatan laboratorium terkini mereka. Berarti bacanya dari belakang ke depan ya. Mereka itu berarti kepunyaan. Contoh lagi. Nih contoh lagi dong. Oke, kita kasih contoh lagi. Misalnya beautiful butterfly. Oke, di sini ada 2 kata atau frase benda. Beautiful butterfly. Butterfly apa? Kupu-kupu. Beautiful, cantik. Bacanya dari belakang ke depan. Berarti apa? Kupu-kupu cantik. Nah, gini. Berarti kalau nanti kita kalau misalnya kita ingin mengartikan atau memahami suatu kata atau sebuah kalimat, maka kita harus mengetahui bahwa kalau frase benda bacanya dari belakang ke depan. Frase itu apa? Frase itu kumpulan kata. Oke. Kumpulan kata. Maksudnya apa? Lebih dari satu kata. Ini ada berapa kata? Ada 5 kata. Ini ada berapa kata? 2 kata. Berarti ini masuk ke frase benda. Oke, sampai sini paham ya? Ya. Kemudian berarti ini tadi apa? In order to comply with the internal audit requirements for good laboratory practice of the European Medicines Agency for pharmaceutical firms. Berarti untuk melaksanakan untuk mengikuti permintaan atau persyaratan audit internal pada good laboratory practice dari EMEA ya, for pharmaceutical firms, untuk perusahaan farmasi. Banner Pharmaceutical Ltd ini nama dari perusahaan farmasi. Needs to complete, perlu untuk complete adalah untuk menyelesaikan sebuah audit their current laboratory safety system and procedure. Berarti tadi sistem dan prosedur keselamatan laboratorium terkini mereka. Read the memo from Quality Assurance Internal Auditing Department and answer the question. Jadi bacalah memo di bawah ini gitu ya. Kita lihat date ya, hari Senin, kepada Philip Router Laboratory Management. Berarti manajemen laboratorium, from dari Joseph Mason dari bagian auditing. Subjek itu judul dari
apa yang ingin dikirimkan. CC itu maksudnya adalah di attachment atau dikirimkan juga kepada gitu, diketahui oleh ya. Attachment itu lampirannya apa aja gitu. Kalau ada tambahan informasi itu lampiran. Oke, dibaca di sini. This memo is to advise ya. Memo ini untuk advice. Advice itu adalah memberi masukan padamu ya. This memo is to advise you, untuk memberi masukan padamu, that your department has been scheduled for a periodic audit of the laboratory safety system and procedure. Jadi di sini memberitahukan kepadamu atau menginformasikan kepadamu, memberikan ya nasihat kepadamu bahwa departemenmu atau bagianmu dischedulkan atau dijadwalkan untuk adanya audit ya secara periodik. Untuk apa? Dalam apa tadi? Dalam prosedur dan sistem keselamatan laboratorium. Oke. Timeline-nya apa? Timeline itu jadwalnya untuk audit laboratoriumnya itu ada beberapa di sini ada beberapa laboratorium. Laboratorium pertama hari, terus dia hari berapa? Coba baca, coba buka kamusnya, coba. Hari Selasa dan hari Rabu. Laboratorium kedua hari Rabu dan hari Kamis. Laboratorium ketiga hari Kamis dan hari Jumat. Oke. Kemudian di sini disebutkan bahwa please make sure that all laboratory staff are advised and prepared in accordance. Accordance itu with the standard audit procedure. Jadi maksudnya adalah kamu harus make sure, harus menjamin atau mengecek ulang apakah staf-staf laboratorium sudah dibekali dengan dengan berbagai knowledge, ilmu-ilmu, dan dipersiapkan dengan prosedur audit yang sesuai standar. Jadi apakah sudah siap gitu? Siapkan. Jadi tolong siapkan staf laboratorium itu dengan prosedur yang sesuai dengan standar yang ada. Sesuai standar yang apa? Sesuai standar yang sesuai dengan European Medicine Agency ini. Nah, 2 member of audit team. Jadi ada 2 members of audit team, ada Richard and Weber di sini ya. Will begin this internal audit on. Nah, ini akan memulai audit di hari Selasa, 2 weeks from tomorrow, 2 pekan sebelum besok ya. 2 pekan sebelum besok, using the latest company approved audit checklist. Berarti menggunakan audit checklist ya. Menggunakan checklist, berarti nanti audit checklist itu apa? Audit checklist itu seperti ini loh. Checklist itu apa sih? Checklist itu seperti ini. Jadi ada, tidak. Oh, ini ada. Ini ada. Nah, ini audit checklist. Berarti dalam satu form itu pakai checklist gini. Nomor 1 ada tidak, nomor 2 ada tidak. Nah, itu audit checklist itu. Kemudian the complete checklist and original audit result will be reviewed with you and the research and development vice president. Jadi dengan audit yang original, audit yang asli dan yang sudah lengkap checklistannya ya. Checklist itu kayak gini. Oke. Itu akan direview oleh diri kamu, oleh kamu. Kamu tuh siapa? Kamu itu adalah laboratory manajemennya, Philips itu, dan juga dengan tadi sampai mana tadi? Dengan bacanya dari belakang, vice president, wakil presiden penelitian dan pengembangan. Our goal itu adalah tujuannya adalah our goal is to identify, untuk mengidentifikasi area-area yang kurang ya, area-area yang membutuhkan perbaikan. Preventive action before a summary report of the status of this action is issued. Jadi harus adanya
perlakuan preventif sebelum adanya laporan ya, report, summary report. Bacanya dari belakang ke depan lagi. Sebuah laporan, bacanya dari belakang, laporan summary. Laporan, apa itu summary? Laporan laporan ringkasan, benar, laporan ringkasan. Seperti ini gitu. Itu dulu, nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Ini langsung dibaca lagi ya, dibaca lagi, nanti akan ada kuis selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.